قل Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak karunia telah Allah memberikan pada kita, nikmat sehat, umur panjang. Allah juga memberikan kita nikmat belakangan ini dengan diturunkannya hujan yang mungkin bawa berkah bagi kita semuanya. Tugas kita adalah terus memperbaiki ketakwaan, dan nantinya inilah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin kita bertakwa dengan menjaga amalan, dengan menjaga lisan saking maksiat dan hal yang jelek lainnya, maka makin kita disebut takwa. Makin kita jauh dari ketaatan, jauh dari masjid, jauh saking sholat, jauh dari ibadah, maka ketakwaan kita kepada Allah itu semakin berkurang. Selawat dan salam semoga tercurah pula kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, yang memberikan petunjuk kepada kita untuk memiliki akidah yang benar, tauhid yang lurus, juga yang menuntut kita supaya kita memiliki akhlak yang mulia. Di antaranya juga adalah akhlak dalam menjaga lisan kita. Pada khutbah Jumat kali ini kami akan membawa tema khusus kaitannya dengan ketergelinciran dalam lisan, dosa yang diperbuat oleh lisan, yaitu dosa ghibah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan tentang dosa ini. Saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW itu bersabda, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau sebut-sebut kejelekan yang ada pada saudaramu. Engkau sebut-sebut kejelekan yang ada pada saudaramu. Kemudian, "Afaraita in kana fi akhi ma aqul." Di mana yang jika yang aku bicarakan benar nyata ada pada saudaraku. Maka kata Nabi SAW, "In kana fi ma taqul faqad tabtahu wa illam yakun fi faqad bahattahu." Kata Nabi SAW, jika
kejelekan yang engkau bicarakan itu benar ada pada saudaramu, maka berarti engkau telah menggibahnya, telah bicarakan jelek tentang dirinya, telah rasani dia. Namun kalau itu tidak ada pada saudaramu, kamu bicarakan jelek, maka kamu telah melakukan buhtan, kamu telah memfitnahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Secara bahasa, para jamaah sekalian, ghibah itu berasal dari kata al-iktiyar, yaitu menutup sesuatu yang tertutup, kita sebut dengan ghaba, sampai nanti pada istilah al-iktiyar, maka orang yang dibicarakan di sini tertutup, artinya tidak tahu. Maka sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Munawi, pengertian yang bagus saking ghibah, beliau katakan menyebut-nyebut aib tanpa orang lain yang disebut itu ada. Kita menyebut aib orang lain tanpa yang disebut itu ada. Kita rasanya dia, bicarakan jelek dia, itu namanya ghibah. Sebab atau faktornya itu macam-macam. Kadang untuk balas dendam, dia buat kita mangkel, buat kita itu marah, kemudian kita sebut aibnya. Kadang juga untuk bahan candaan ketika ngumpul-ngumpul. Ketika lagi ngumpul, kita sebut dia dengan sebutan-sebutan jelek atau gelaran-gelaran yang jelek. Kadang juga karena suuzon, berprasangka buruk pada orang lain. Bisa juga ketika dia aibnya ingin disebut, dia ingin berlepas diri dari aibnya, dia sebut aib orang lain. Nah, dia juga keterlaluan kayak begini. Bisa juga untuk mengangkat dirinya. Dirinya ingin diangkat, lantas jatuhkan orang lain dengan disebut aibnya. Atau juga bisa karena benci pada orang lain atau hasad, sehingga kejelekan orang lain disebut-sebut, atau ini jadi bahan istihza, mengolok-olok dan merendahkan orang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama kalau terangkan tentang masalah ghibah, itu bentuknya pokoknya segala sesuatu yang ada maksud untuk menggibah. Ini dikatakan haram. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, bentuk ghibah bisa jadi dengan lisan, kita keluar kata-kata. Bisa jadi ngangge tulisan. Kan ini ngangge tulisan, bisa lewat SMS, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat bentuk-bentuk yang lainnya di media sosial. Bisa dengan isyarat, atau bisa dengan sindiran mata, bisa dengan gerakan tangan, bisa dengan anggukan kepala, atau semisalnya. Seperti yang pernah Nabi SAW tegur pada Aisyah radhiyallahu anha ketika itu dia sedang rasani istri Nabi SAW yang lain, yaitu Sofiyah binti Huyai. Ketika itu dia berisyarat dengan jarinya untuk menandakan Sofiyah itu pendek. Kemudian Nabi SAW itu katakan, seandainya tadi perbuatanmu ini mau dicelupkan di air laut yang begitu banyak airnya, maka air laut tadi bisa tercemar. Ketika itu tidak pakai omongan, namun Aisyah itu pakai isyarat. Adapun dosanya bisa dilihat di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang beriman, jauhilah setiap prasangka buruk, karena setiap prasangka itu dosa. Dan ingatlah, janganlah lakukan tajassus, cari-cari aib orang lain, di mana mereka adalah orang baik, orang beriman. Gak boleh dicari-cari aibnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah menggibah satu dan yang lainnya. Apakah kalian itu senang jika memakan daging saudara kalian sendiri yang dalam keadaan bangkai? Fakarihtumu, tentu kalian tidak suka untuk memakannya. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Di sini Allah sebutkan 3 dosa. Yang pertama suudzon pada orang lain, kemudian yang kedua tajassus, cari-cari aib orang lain yang baik-baik, ini orang baik dicari-cari aibnya. Terus yang ketiga ghibah,
membicarakan jelek orang lain tanpa ada kebutuhan. Allah ibaratkan di sini dengan engkau memakan bangkai saudaramu sendiri, alias ini perbuatan dosa besar. Karena makan bangkai saudara kita ya jelas tidak boleh, dan diibaratkan dengan sesuatu yang jelek. Ini sudah jadi bangkai. Kata Imam Syaukani, yang namanya bangkai yang nggak bisa gerak-gerak, nggak tahu siapa yang makan dirinya. Maka diibaratkan dengan ibarat yang tepat ketika orang itu lagi rasani yang lain, dikarenakan yang sedang dijelekkan tadi tidak tahu. Ini namanya perbuatan ghibah yang dicela dalam ayat Al-Quran. Namun sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ghibah dalam beberapa keadaan itu boleh kalau ada kebutuhan. Contoh misalnya untuk meminta saran atau meminta nasihat. Ada seorang janda bernama Fatimah binti Qais, janda kembar. Ketika itu saat masa iddahnya sudah rampung, dia mendatangi Nabi SAW. Masa menunggu untuk menikah lagi sudah selesai, dia kemudian minta saran pada Nabi SAW. Ada 3 laki-laki yang ingin melamarnya. Ada di situ Abu Jaham, ada di situ Muawiyah, dan ada di situ Usamah bin Zaid. Kemudian Nabi SAW memberikan saran, "Amma Abu Jaham fala yadha'u asahu an atakihi." Abu Jahal dia tidak pernah melepas tongkatnya dari pundaknya, alias sering mukul istri. Wa amma Muawiyah fas'ulukun la mala lahu. Adapun Muawiyah, dia itu su'lukun, miskin, tidak punya harta apa-apa. Maka Nabi SAW itu sarankan, ingkihi Usamah bin Zaid. Sudahlah kamu wahai Fatimah, nikah saja dengan Usamah bin Zaid. Maka karena merasa dia ini masih berharga, masih cantik, masih ayu, maka ketika itu Fakarim itu seakan-akan itu si Fatimah katakan, "Wah, saya nggak senang dengan Usamah, saya nggak tertarik dengan Usamah." Maka Nabi SAW katakan, "Inkih Usamah." Sudahlah, menikahlah dengan Usamah. Kemudian panakah itu, aku kemudian menikah dengannya, dengan Usamah. Faja'alallahu fi khairan waktabaktu fi bi. Aku kemudian menikah dengan Usamah, maka Allah itu menjadikan dari pernikahan ini penuh kebaikan, dan pasti orang-orang nanti akan gibtah dalam pernikahan kami. Artinya ada yang gak senang dengan pernikahan kami, pingin juga seperti itu. Maka kita lihat di sini Nabi SAW memberikan penilaian negatif, penilaian tidak baik, alias menjelekkan Abu Jahal. Abu Jahal kayak gini orangnya. Muawiyah seperti ini orangnya. Tujuannya apa? Nasihat. Hati-hati kamu, milih nanti malah nanti yang gak pas. Maka memberikan syarat seperti ini masih dibolehkan. Namun yang jelas ghibah itu asalnya tidak boleh. Maka kalau ada, kita lihat majelis ghibah, ada di TV, ada di media sosial, ada di kumpulan RT, ada di rombongan tempat orang-orang kumpul lagi ngopi dan lainnya, maka tidak boleh. Termasuk lagi membicarakan tetangga, sampai membicarakan presiden sekalipun, sampai menjelek-jelekan pemerintah sekalipun, tidak boleh. Asalnya haram. Ini bukan kepentingan kita di sini, apalagi tidak tahu apa-apa. Sebagaimana kenapa di sini kita menghindari majelis seperti itu? Allah katakan surat Al-Qasas ayat 55. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Salamun alaikum la tabtagil jahilin. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya. Disuruh tinggalkan majelis itu. Tinggalkan majelis ghibah. Dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Maka kalau ada koran sudah bicarakan aib orang lain, tinggalkan koran tadi. Ada grup WhatsApp yang sudah bicarakan jelek orang lain, tinggalkan itu. Kalau tidak, nasihati dalam grup tadi. Dalam kelompok rombongan lagi bicarakan jelek orang tanpa kepentingan untuk nasihat, bukan untuk tujuan yang penting, maka tidak boleh. Rasanya seperti ini dosa. Dosanya apa? Dosa besar. Ibaratnya apa tadi? Seperti makan bangkai saudara sendiri. Termasuk yang punya ketokohan, bahkan dikenal orang banyak, presiden pemerintah kita, apalagi panas-panas pilpres saat ini,
mendingan ditinggalkan. Manfaatnya apa? Satu nanti bicarakan jelek yang lain, kemudian dibalas lagi, besok ada masalah lagi, dibalas lagi, gak rampung-rampungnya. Kita tidak usah turut-turut ikut campur di situ, habiskan waktu. Kita masih mikir aib diri kita sendiri, kita masih mikir ibadah kita yang masih kurang, kita masih mikir, wow, aku ini masih malas sholat di masjid. Mikir aib dulu, mikir banyak kekurangan, kemudian kita berusaha perbaiki. Nah itu baru mikir-mikir nanti, oh orang lain ternyata masih lebih baik daripada saya, oh saya orangnya kayak gini. Tidak, masjid saja nggak pernah mikir aibnya, ikut diperbaiki. Maka nanti setelah diri kita baik, nah nanti lihat, oh ternyata diri saya punya banyak kekurangan daripada yang lainnya. Maka Abu Hurairah itu pernah berkata, seseorang itu kadang memikirkan memikirkan kotoran yang ada di mata saudaranya. Oh lihat itu matamu itu kotor, dan dia tidak sadar ada kayu besar pas di depan matanya sendiri. Ini seperti ibarat dalam bahasa kita, semut di seberang sana, di seberang lautan itu terlihat. Wah, dia lihat semutnya jauh terlihat, namun dia nggak sadar ada gajah di depan matanya. Artinya mikir aib diri kita sendiri itu lebih banyak daripada mikir aib orang. Aib orang itu cuma 1-2 yang kita ketahui, aib kita itu lebih banyak. Maka tugas kita terus memperbaiki diri. Apalagi kita tahu ibadah kita itu kurang, ngaji kita kurang, sadar kita dalam masalah agama kurang. Kita terlalu mikir dunia terus, mikir ya sapi kita, mikir sawah kita, mikir ternak kita, mikir pakan dan yang lain-lain. Sholatnya masih malas-malasan. Maka ibadah diperbaiki dulu. Yang belum tindak masjid, ya mungkin diberi hidayah ke masjid, dirinya perbaiki. Nggak usah ngurus aib orang dulu. Aib diri sendiri dipikir masing-masing. Mungkin dengan terus kita memperbaiki diri, dengan ini Allah beri taufik, beri hidayah, kita terus nambah ilmu dengan ngaji. Kemudian diri kita jadi lebih baik, kedepannya juga terus memperbaiki diri, dan juga kita bisa memperbaiki orang-orang yang ada di dekat kita. Aku lalu lihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, innahu was-sami'ul alim. Ahmadu Rabbi wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhara minha wa batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi binafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan aliman innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika muslimina bi alaik qabidina la wa atimma alaina. Allahumma aslih ulata umurina Allahumma waffiqhum lima fihi salahu wa salahu islam wal muslimin. Allahumma a'inhum ala qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bi ta'atas su' wal mufsidin wa qarib ilayhim al khair wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma aslih ulata umuri muslimin fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.